Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis pengendalian persediaan menggunakan model economic order quantity pada PT XYZ. Kelompok kami ada saya sendiri, Tommy Chandra, dengan NIM 11210937, ada Guntur Mutakin dengan NIM 11211011, ada Mawar Sari dengan NIM 11210978, ada Laura Agustina dengan NIM 11210971, ada Siti Fatimah dengan NIM 11210888. Latar belakang masalahnya, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan dan pengelolaan hasil keturunan kelapa sawit. Produk jadi hasil olahan ini adalah crude palm oil atau CPO dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi berupa tandan buah segar atau TBS yang berasal dari kebun sendiri dan kebun-kebun rakyat yang menjual hasil panennya ke pabrik tersebut. Perusahaan tersebut memang sudah berkembang, tetapi saat ini masih belum dapat menerapkan manajemen persediaan yang baik. Karena baik kelebihan maupun kekurangan persediaan akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Saat ini PT tersebut sudah memiliki kebijakan sendiri dalam proses pengendalian persediaan yang sudah memiliki kebijakan sendiri yang dilakukan secara tidak terstruktur, di mana dalam setiap pembelian bahan baku dibeli berdasarkan kebutuhan, sehingga dapat mengganggu kelangsungan proses produksi dengan menggunakan metode EOQ pada PT XYZ. Diharapkan perusahaan dapat meminimalkan berbagai biaya sehubungan dengan persediaan bahan baku yang ada di perusahaan tersebut agar diperoleh laba yang optimal. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Apakah kebijakan di PT XYZ dalam mengendalikan persediaan sudah efisien? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode EOQ dalam pengendalian persediaan PT XYZ? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 1121038. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari tabel kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan PT XYZ dalam 1 tahun selama 12 bulan. Di sini jumlahnya itu 77620, rata-ratanya itu dari jumlah dibagi 12 sama dengan 6468. Selanjutnya itu, di sini saya akan membahas rumus tentang pembelian rata-rata bahan baku untuk setiap pesanan. Rumus pembelian rata-rata bahan baku untuk setiap pesanan, rumusnya itu Q itu kuantitas barang dalam setiap kali pembelian sama dengan A-nya itu jumlah barang yang diperlukan dalam satu periode dibagi frekuensi pesanan. Di sini A-nya itu 77620 dibagi 312 sama dengan 248,78 ton. Selanjutnya yaitu biaya pesanan. PT XYZ melakukan 312 kali pesanan dalam setahun. Di sini ada rumusnya yaitu K itu biaya 1 kali pesanan sama dengan total biaya pesanan dibagi frekuensi pesanan. Total biaya pesanan itu jumlahnya itu dari biaya administrasi ditambah biaya telepon. Dengan jumlah RP 4.240 dibagi 312. 312 itu dari pesanan dalam 1 tahun. Jadi sama dengan RP 13.589. Di sini selanjutnya itu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yang memiliki 2 komponen. Rumusnya itu HC. HC itu sama dengan biaya penyimpanan. Sama dengan total biaya penyimpanan itu dari hasil biaya perawatan gudang ditambah biaya listrik. Sama dengan 739.200. Dibagi total bahan baku 77620 sama dengan Rp 9523 per ton. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Laura. Perkenalkan, nama saya Laura Agustina dengan NIM 1121091. Di sini untuk perhitungan total annual reference cost bila kebijakan tetap dipertahankan. Diketahui jumlah bahan baku setiap pesanan itu
248,78 ton. Kemudian biaya setiap pemesanan sebesar 13.589,74. Untuk kebutuhan bahan baku tahunan itu sebesar 77.620 ton. Untuk biaya penyimpanan yaitu sebesar 9.523 per ton. Maka untuk total annual reference cost bila kebijakan tetap dipertahankan yaitu dengan rumus TC sama dengan AQ AKI K dikali K ditambah HC dikali Q per 2, yaitu kita masukkan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan menghasilkan 5.424.600. Kemudian untuk total annual reference cost menggunakan IOQ diketahui jumlah bahan baku setiap pemesanan itu 248,78 ton. Biaya setiap pemesanannya 13.589,74 dan kebutuhan bahan baku tahunannya 77.620 ton. Untuk biaya penyimpanannya sama dengan 9.523 per ton, maka EOQ-nya yaitu akar dari 2 AK per HC. Kita masukkan nilainya dihasilkan 470,67 atau bisa kita sebut 471 ton. Untuk total annual reference cost berdasarkan EOQ, TC sama dengan AK per Q dikali K ditambah HC Q per 2 itu dihasilkan 4.482.231,4 sekian per tahun. Jumlah pemesanan dan jarak optimal pemesanan. Total jumlah pemesanan dalam 1 tahun kita rumuskan sebagai sama dengan A per Q, yaitu 77.620 per 471 dihasilkan 165 kali. Jarak optimal antara 2 pemesanan yaitu T sama dengan Q per A dikali 365 hari. Kita masukkan nilainya. Untuk nilai Q-nya 480 dibagi 77.620 dikali 365 hari. Sehingga dihasilkan 2,26 hari. Kita sebut saja 2 hari. Untuk analisa hasil saya serahkan ke Guntur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Guntur, NIM 1120112. Untuk analisa hasil berdasarkan perhitungan dan menggunakan metode economic order quality, maka dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk kualitas pemesanan harus ditambah dari 2.408,7 menjadi 407,67. Untuk waktu pemesanan rata-rata 1 hari atau sekali menjadi 2 atau sekali. Pemesanan per tahun berkurang dari 312 menjadi 165 kali. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT XYZ dalam mengendalikan persediaan dan menyampaikan bahan baku dapat dikatakan belum efisien. Metode economic order quantity dapat diterapkan PT XYZ dalam proses penyediaan dan penyampaian bahan baku, di mana total annual relevant cost atau TC dapat ditekan menjadi 4.482.230,50 per tahun, yang sebelumnya di 5.424.598,81. Berdasarkan EOQ,
di mana terdapat total penghematan sekitar 942.136,31. Selanjutnya akan disampaikan sama Mawar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mawar Sari dengan NIM 11210978. Dari analisa di atas, kita coba masukkan ke dalam aplikasi, di mana untuk jumlah bahan baku yang diperlukan dalam 1 tahun, total tadi 77.620, dengan rata-rata kuantitas bahan baku dalam setiap kali pemesanan di 248,78. Dan untuk biaya pemesanan setiap kali pesanan 13.589,74, dan biaya penyimpanannya 9.523. Jumlah pesanan dalam 1 tahunnya 312. Kita coba hitung. Oke, di sini terlihat apabila kita menggunakan kondisi pengendalian persediaan berdasarkan kebijakan perusahaan, kuantitas bahan bakunya sebesar 248, total annual refund-nya di 54.239.75,81. Jarak antar 2 pesanan ini 1 hari, dan jumlah pemesan 1 tahunnya 312 kali. Sedangkan kalau kita menggunakan dengan menggunakan model economic order quantity, di mana kuantitas bahan baku setiap pemesanannya bertambah menjadi 470,64 ton, dengan annual refund cost-nya di 819,01,66, dan jarak antar 2 pesanannya menjadi 2 hari, dan jumlah pemesanan dalam 1 tahunnya menjadi 165 kali. Dapat disimpulkan untuk model economic order quantity ini dapat diterapkan pada PT XYZ. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.